7 artis Indonesia mantan bintang film panas dan kabarnya kini seringnya bintangi film panas. Sejumlah artis Indonesia ini sampai disebut sebagai bom seks. Saking panasnya, salah satu artis ini bahkan ada yang sampai dipanggil polisi. Pada era 1970 hingga 1990-an industri perfilman Indonesia bisa dibilang dipenuhi film yang bertema sangat dewasa. Sebab film Indonesia yang berada di era tersebut umumnya punya adegan yang menjurus ke arah seksual alias erotis yang tentunya cuma boleh ditonton orang dewasa. Meski sering kena kontroversi, film panas jadul itu justru bisa mengangkat pamor artis Indonesia yang terlibat di dalamnya. Bahkan, beberapa artis Indonesia yang terlibat dalam film panas tersebut terkadang sampai mendapat julukan bom seks oleh masyarakat. Hal ini karena mereka dianggap memiliki penampilan menarik secara seksual dan berani tampil terbuka dalam setiap film yang dibintanginya. Nah, di bawah ini kita akan membahas sama-sama deretan artis Indonesia yang pernah jadi bintang film panas dan kabarnya saat ini. Yuk, simak. 1. Nurnaningsih. Nurnaningsih bisa dibilang sebagai artis pertama yang berani tampil sensual di Indonesia. Karena berani tampil setengah telanjang pada film Harimau Campak 1954. Meski menuai kontroversi, Nurnaningsih pun membuat pembelaan bahwa adegan tersebut hanyalah seni belaka dan dilakukan untuk melenyapkan pandangan kuno di dunia film tanah air. Lalu, masih di tahun yang sama, dia juga berani tampil bugil dalam sesi pemotretan majalah dan sampai membuatnya diperiksa oleh polisi. Pasalnya, sikap Nurnaningsih tersebut dianggap enggak sesuai dengan budaya Indonesia. Meski begitu, karir aktingnya tak pernah padam. Dia pun masih aktif membintangi film Indonesia panas, seperti di Nafsu Gila 1973. Nurnaningsih menghembuskan napas terakhirnya di usia 78 tahun pada 2004. 2. Suzana. Setelah Nurnaningsih, artis Indonesia yang meneruskan predikat bom seks dan membuat sebutan tersebut menjadi terdengar di penjuru tanah air adalah Suzana. Yap, selain dikenal sebagai Ratu Film Horor Indonesia, nyatanya Suzana juga kerap membintangi film panas pada era 1970 hingga 1980-an. Bahkan, terkadang dia membintangi film yang menggabungkan genre horor dan erotis sekaligus. Karakter yang diperankan oleh Suzana pun umumnya dikisahkan sebagai seorang cewek yang pernah mengalami kekerasan seksual ataupun bekerja di dunia hiburan malam. Makanya, enggak heran dirinya kerap terlibat dalam adegan dewasa. Salah satu contohnya ada di film Beranak Dalam Kubur 1971, yang menampilkan adegan pemerkosaan dari karakternya Suzana yang cukup eksplisit. 3. Eva Arnaz. Jika membahas soal film panas Indonesia, mungkin setiap generasi akan langsung teringat dengan sosok Eva Arnaz. Hal ini pun enggak terlalu mengherankan, karena Eva memang dianggap sebagai bom seks pada era 1980-an akibat sering tampil semi-telanjang serta berpakaian seksi di setiap film. Salah satu film panas Eva yang terkenal adalah Midah Perawan Buronan 1983 dan Bumi Bulat Bundar 1983. Setelah mendapat predikat bom seks, pamor Eva Arnaz di industri film pun melonjak naik dan bahkan pernah terlibat dalam beberapa film hit Warkop DKI sebagai Warkop Girl. Namun, setelah membintangi sinetron Rosanna 1996, artis Indonesia tersebut akhirnya memutuskan untuk pensiun total dari dunia seni akting. Bahkan, kini Eva telah mantap berhijab dan membuang jauh predikat bom seks yang pernah didapatnya. 4. Inneke Koesherawati. Meski mengawali kariernya sebagai model, Inneke Koesherawati akhirnya terjun ke dunia akting pada 1990-an. Menariknya, di era itu Inneke justru lebih dikenal sebagai bom seks karena kerap berakting di film yang bernuansa dewasa. Contohnya di film Gairah Yang Nakal 1993, atau Bebas Bercinta 1995, yang dari judul serta posternya sudah bernuansa erotis. Lalu, pada 2001 Inneke Koesherawati memutuskan untuk menggunakan hijab dan meninggalkan predikat bom seksnya. Sejak saat itu, Inneke pun lebih sering terlibat dalam film atau sinetron yang mengangkat tema religi.
seperti dalam sinetron Lorong Waktu atau Para Pencari Tuhan. 5. Yurike Prastika. Setelah membintangi film Pembalasan Ratu Pantai Selatan, 1988, Yurike Prastika langsung mendapatkan predikat simbol seks di kalangan masyarakat. Bagaimana enggak? Dalam film tersebut Yurike sempat menggunakan kemben transparan sehingga bagian intimnya terlihat cukup jelas. Bahkan, ada adegan di mana Yurike enggak memakai atasan sehingga bagian tubuh atasnya terlihat jelas. Lalu, Yurike kembali terlibat dalam film laga erotis dengan judul Jaka Sembung dan Dewi Samudra, 1990, yang mengharuskannya berpakaian seksi sekaligus beradegan panas. Hingga artikel ini ditulis, Yurike pun masih aktif membintangi film atau sinetron, karena pesonanya tak pernah padam. Bahkan, pada 2019 Yurike sempat digaet untuk film komedi dewasa Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. 6. Kiki Fatmala. Kiki Fatmala sebenarnya lebih sering membintangi film bergenre komedi pada era 1980 hingga 1990-an ketimbang film panas seperti sejumlah aktris di daftar ini. Meski begitu, Kiki Fatmala selalu sukses memancarkan aura memesona sehingga membuatnya masuk jajaran artis bom seks. Pamornya pun semakin melejit usai penampilan sensualnya di sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Predikat aktris dengan penampilan sensual pun seolah nggak bisa lepas dari Kiki Fatmala bahkan hingga saat ini. Sebab, meski usianya sudah menginjak kepala 5, Kiki kini lebih aktif sebagai instruktur senam dan masih memiliki tubuh ideal. Apalagi, Kiki masih sering terlibat dalam film bertema komedi seks setelah era 2000-an, seperti Dipijat Atas Tekan Bawah 2009. 7. Sally Marcelina. Meski telah terjun ke dunia akting sejak 1980-an, Sally Marcelina baru dikenal luas setelah membintangi film horor erotis Misteri Janda Kembang, 1991. Pasalnya, di film tersebut Sally berani tampil sensual dan melakukan adegan intim, sehingga langsung mendapat predikat bom seks. Setelah itu, Sally pun jadi lebih sering membintangi film dengan nuansa seksual pada era 1990-an, seperti Skandal Binal 1995, Gadis Erotik 1996, Susan Yang Seksi 1997. Setelah era 2000-an, Sally pun sempat masih aktif di dunia sinetron serta beberapa film. Namun, usai bermain di film Bukan Hanya Mata Ketiga, 2013, Sally belum pernah kembali ke dunia akting lagi karena kabarnya lebih fokus untuk mengurus keluarga.